Halo rekan-rekan, video ini merupakan lanjutan dari video tutorial sebelumnya yang membahas tentang penempatan hasil yang pertama pada DAX, yaitu calculated column. Jadi sebelum mengikuti video tutorial ini, pastikan rekan-rekan sudah mengikuti video sebelumnya, karena dalam tutorial ini contoh-contoh data yang akan saya gunakan juga merupakan kelanjutan dari contoh data sebelumnya. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas penempatan hasil yang kedua pada DAX, yaitu calculated field atau yang umum disebut dengan measure. Seperti yang sudah saya bahas di video tutorial sebelumnya, calculated field atau measure ini merupakan hasil kalkulasi yang berupa nilai atau data tunggal, di mana nilai atau data tunggal ini kemudian dapat kita kalkulasikan lagi lebih lanjut. Hasil kalkulasi measure disimpan di bagian yang disebut dengan calculation area. Dan penempatannya bebas atau bisa di mana saja selama berada di dalam calculation area ini. Jadi disimpan di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, dimanapun sekali lagi selama kita berada di dalam calculation area ini. Contohnya, saya tampilkan data modelnya. Di bagian inilah yang disebut dengan calculation area. Calculation area ini bisa kita tampilkan atau kita sembunyikan dengan menggunakan tombol calculation area yang ada di bagian atas ini. Sebagai contoh, jika saya klik tombol ini, maka calculation area-nya disembunyikan. Namun jika saya klik kembali, diaktifkan, maka calculation area-nya akan kembali ditampilkan. Ini pun bisa kita atur besar kecilnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan seperti biasa, agar pokok bahasan dalam video tutorial ini lebih jelas, saya sudah siapkan beberapa contoh berikut ini. Langsung saja kita coba kerjakan. Data model yang saya gunakan masih sama ya dengan data model sebelumnya, yaitu yang berisikan data-data penjualan yang ini. Kita lihat contoh yang pertama. Misalkan saja kita ingin menghitung nilai grand total untuk total harga. Pada data model kita, nilai total harga ini ada pada kolom total harga ini. Ya, jadi kita ingin menjumlahkan semua data pada kolom total harga ini sebagai nilai grand total. Nah, saya akan kerjakan ini dengan dua cara. Cara pertama, kita akan coba menggunakan fungsi perhitungan dasar, seperti halnya fungsi perhitungan dasar pada Excel, yaitu sum, average, count, max, min, dan seterusnya. Kita langsung kerjakan saja ya. Tahap yang pertama untuk measure ini adalah memilih lokasi untuk menyimpan hasil measure pada calculation area ini. Sekali lagi lokasinya bebas, bisa di mana saja. Sebagai contoh, misalkan saya mau simpan hasilnya di sini. Berikutnya seperti biasa kita langsung tuliskan saja formula DAX-nya. Langsung kita klik pada formula bar. Nah, jika pada calculated column kita bisa langsung menuliskan tanda sama dengan untuk memulai penulisan formula. Namun pada measure kita harus tambahkan dulu teks yang berupa pengenal atau keterangan untuk measure yang akan kita buat. Teks ini bebas, namun harus diakhiri dengan tanda titik 2. Jadi misalkan saja untuk grand total ini saya tambahkan keterangan GT diakhiri dengan titik 2. Setelah titik 2 ini barulah kita tuliskan formula DAX-nya. Berarti tinggal kita ketikkan sama dengan. Untuk menjumlahkan data, tentu saja fungsi yang digunakan sama dengan Excel, yaitu fungsi sum. Kita ketikkan sum, kemudian kurung buka. Dan tinggal kita pilih kolom data mana yang akan kita jumlahkan. Dalam contoh di sini, tentu saja kita pilih penjualan total harga. Jangan lupa ya, aturan penulisannya harus selalu diawali dulu dengan nama tabel. Nama tabelnya penjualan, yang mau dijumlahkan kolom total harga. Berarti pada DAX ini kita tuliskan penjualan dan total harga. Kurung tutup, lalu kita coba eksekusi dengan menekan tombol Enter. Perhatikan hasilnya, kita sudah mendapatkan satu nilai tunggal, yaitu nilai grand total, dengan keterangan GT pada calculation area ini. Kita atur dulu formatnya, saya tambahkan pemisah ribuan.
Lalu saya hilangkan desimalnya agar nilainya terlihat lebih rapi. Dan seperti inilah contoh penulisan dan penerapan calculated field atau measure pada DAX. Cara yang kedua untuk menghitung nilai grand total ini adalah dengan menggunakan fungsi iterasi. Fungsi iterasi ini penamaan dasarnya sama dengan fungsi perhitungan dasar yang kita coba barusan. Namun ada penambahan huruf X di belakang nama fungsinya. Jadi kalau fungsi perhitungan dasar, nama fungsinya misalkan sum, average, dan seterusnya. Sum misalkan ya. Nah untuk fungsi iterasi, namanya ditambahkan X. Untuk sum, misalkan nama fungsi iterasinya adalah sum X. Jadi ada akhiran X di belakang nama fungsinya. Nah, perbedaan utama antara fungsi perhitungan dasar dengan fungsi iterasi ini adalah dari proses kalkulasinya. Agar lebih jelas, saya coba tampilkan ilustrasi berikut ini. Perhatikan di sini, sum akan bekerja pada satu kolom dan akan menjalankan proses kalkulasi satu kali saja. Sehingga pada tabel ini untuk menghitung nilai grand total maka kita tinggal menambahkan data pada kolom total 300 ditambah 300 ditambah 400 dan kita dapatkan hasil 1000. Sementara sum X akan menjalankan proses kalkulasi yang berulang pada tiap baris data dengan melibatkan beberapa kolom sekaligus. Contohnya kita lihat pada bagian ini. Di sini kita lihat tabelnya sama, jumlah dan harga, kolomnya sama yaitu jumlah dan harga. Namun di tabel di sini kita tidak ada kolom yang menghitung nilai totalnya. Nah, jika kita berada dalam kondisi seperti ini, namun tetap ingin menghitung nilai grand totalnya, maka kita bisa menggunakan fungsi sum X. Karena sekali lagi, sum X ini akan menjalankan proses kalkulasi yang berulang pada tiap baris data. Jadi contoh untuk baris yang pertama dia akan hitung 3 kali 100. Lalu karena yang kita gunakan adalah sum, maka dia akan ditambahkan dengan kalkulasi yang sama berulang ya pada baris berikutnya, yaitu 2 dikali 150. Ditambah lagi lanjut dengan baris berikutnya yaitu 4 dikali 100. Artinya hasil akhirnya tetap dijumlahkan karena fungsi dasarnya adalah sum. Namun X di sini menunjukkan iterasi atau proses kalkulasi yang dijalankan pada tiap-tiap baris, di mana proses kalkulasi ini akan melibatkan beberapa kolom sekaligus ya. Jadi dari contoh sederhana di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa dengan menggunakan fungsi iterasi kita dapat menghemat jumlah kolom data. Karena jika yang dibutuhkan hanya nilai grand totalnya saja, maka kita tidak perlukan membuat kolom total terlebih dahulu, namun langsung gunakan saja fungsi iterasi. Seperti contoh misalkan kita gunakan fungsi sum X ya. Nah, demikian penjelasan singkat untuk fungsi iterasi ini. Sekarang kita kembali ke data model kita. Kita akan coba untuk menghitung nilai grand total juga, namun sekarang kita akan menggunakan fungsi iterasi sum X. Tahap awalnya tetap sama, jadi kita tentukan dulu di mana kita mau simpan hasil measure-nya. Misalkan saya akan simpan di sinilah. Kemudian langsung kita klik pada formula bar di sini. Kita beri keterangan dulu untuk measure yang akan kita buat ini. Misalkan saya beri nama GT2 karena tidak boleh sama ya untuk nama measure. Lalu titik 2 sama dengan, lalu saya ketikkan langsung nama fungsinya yaitu sum X kurung buka. Nah, perhatikan aturan penulisannya di sini. Yang dia minta pertama adalah table. Jadi kita akan menjalankan fungsi sum X ini pada table apa? Dalam contoh di sini, nama tabelnya adalah penjualan. Berarti tinggal saya pilih tabel penjualan. Koma, perhatikan aturan penulisan berikutnya. Yang dia minta di sini adalah expression. Expression ini bisa kita isikan dengan kalkulasi, bisa kita
masukkan juga fungsi-fungsi yang lainnya dan lain sebagainya. Dalam contoh di sini, kita kan akan menghitung nilai grand total. Nah, nilai grand total ini dihasilkan dari mana? Dari perkalian jumlah dikalikan dengan harga. Namun data harga ini kebetulan lokasinya ada di tabel yang lain. Jadi dia tersimpan pada tabel lain, yaitu tabel produk. Maka pada bagian expression ini kita tinggal tuliskan saja kalkulasi apa yang mau kita jalankan pada tiap baris data. Langsung kita coba di sini. Saya ambil yang jumlah ini dulu. Berarti masukkan dulu nama tabelnya penjualan. Lalu di sini saya pilih jumlah. Dikalikan dengan, karena data harganya ada di tabel produk, berarti kita gunakan bantuan fungsi related, kurung buka. Di sini saya pilih produk harga, kurung tutup, dan kurung tutup sekali lagi. Kita coba eksekusi dengan menekan tombol enter. Perhatikan hasilnya sekarang. Saya tambahkan dulu pemisah ribuan. Lalu saya hilangkan desimalnya. Nah, perhatikan hasilnya sama ya, antara yang dihasilkan dengan sum, lalu yang bawah ini yang kita hasilkan dengan menggunakan fungsi SUMX. Perbedaannya adalah untuk GT ini yang menggunakan fungsi sum, kita membutuhkan dulu kolom total harga untuk bisa mendapatkan nilai grand totalnya. Namun untuk yang GT2, ini fungsi yang kita gunakan adalah SUMX. Kalau kita lihat dari aturan penulisannya di sini, ini sama sekali tidak membutuhkan kolom total harga ini. Jadi mana yang mau digunakan, tentu saja pilihannya ada pada rekan-rekan sendiri. Apakah mau menggunakan sum atau mau menggunakan SUMX. Kelebihan dari SUMX adalah kita bisa menghemat jumlah kolom pada data model kita. Oke. Kemudian seperti halnya calculated column, maka hasil measure ini juga tentu saja berupa field data baru pada data model ini, dan jelas bisa kita tambahkan dalam report di dalam pivot table kita. Saya pindah dulu ke Excel. Perhatikan di sini pada tabel penjualan, di sini kita lihat sudah ada penambahan 2 field baru yang dihasilkan dengan measure. Nah, khusus untuk measure ini, Excel menambahkan simbol atau icon berupa keterangan FX. Jadi kalau rekan-rekan mendapatkan data yang ada simbol FX-nya di depan, nah simbol tersebut menunjukkan bahwa field tersebut merupakan hasil kalkulasi measure. Dan tentu saja karena ada pada daftar field di sini, kita pun bisa membawa ini ke dalam report di pivot table kita ya. Sebagai contoh, misalkan di sini pada pivot ini saja ya, saya ambil GT, saya masukkan ke value, GT2 juga saya masukkan ke value, dan perhatikan hasilnya di sini. Kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya. Pada contoh yang kedua ini, misalkan saja ya, dari total penjualan yang kita dapatkan, kita mau nyumbang nih. Nah, kebetulan nilai sumbangannya yaitu sebesar 5% dari grand total. Jadi dari total keseluruhan harga, kita akan sumbangkan sebesar 5%. Kalau kita lihat contoh kedua ini, berarti kalkulasinya sederhana kan, tinggal kita kalikan saja nilai grand total dengan 5%. Kembali lagi ke data model. Kebetulan karena kita sudah menghitung nilai grand totalnya, bisa pilih GT ataupun GT2, maka tinggal kita kalikan saja GT ini dengan 5%. Sama dengan sebelumnya, pilih dulu mau disimpan di mana hasilnya. Mungkin saya simpan di sebelahnya saja di sini. Lalu langsung kita klik pada formula bar dan langsung saja kita ketikkan formulanya ya. Mungkin saya akan beri nama measure ini sumbangan titik 2 sama dengan, lalu saya langsung ambil data GT-nya.
kita masih ada di tabel penjualan, berarti kita ketikkan dulu penjualan diikuti dengan GT. GT atau GT2 sama saja ya. Dikalikan dengan 5%. Ingat bahwa kita tidak bisa menuliskan simbol persen pada formula DAX, jadi kita ketikkan dalam format desimal 0.05, langsung kita eksekusi dengan tombol enter. Hasilnya di sini sudah ditambahkan data yang merupakan hasil kalkulasi dari GT dengan 5%, itu data sumbangan ya. Seperti biasa saya tambahkan dulu pemisah ribuan dan saya hilangkan bilangan desimalnya. Nah, sama dengan GT maupun GT2 yang tadi kita coba, sumbangan ini juga jelas bisa kita libatkan dalam report di pivot table. Jadi sekarang saya kembali lagi ke Excel. Kita bikin dalam pivot table yang lain ya. Saya copy paste dulu. Lalu ini saya hapus-hapusin dulu. Nah, misalkan saja rekan-rekan ingin melihat berapa sih besar sumbangan untuk tiap produk. Jadi tinggal kita drag field sumbangan yang merupakan hasil kalkulasi measure ini ke value. Dan perhatikan di sini, dengan menggunakan bantuan measure, kita bisa melihat bahwa setiap produk itu sudah menyumbang seberapa besar, flash di 1, sekian, gamepad sekian dari total keseluruhan penjualan. Kalau pengen tahu total keseluruhan penjualannya ya mudah, berarti field GT ini tinggal kita drag juga ke value ya. Dari total sekian 1,8 juta ini kita sumbangkan. Bisa nggak kita melihat untuk data yang lain? Misalkan kita pengen tahu sumbangan dari tiap kota berapa, ya tentu saja bisa ya. Artinya nama produk tinggal masuk ke sini, saya masukkan lagi ke daftar field. Sekarang saya ambil data kota dari lokasi, dan perhatikan hasilnya sekarang sudah ditampilkan besaran total dari tiap kota. Ini total penjualan, dan yang sebelahnya ini merupakan data sumbangan dari tiap kota tersebut, yaitu sebesar 5%. Demikian contoh berikutnya untuk measure. Jadi hanya dengan menggunakan kalkulasi sederhana, melibatkan data-data yang sudah ada, termasuk data hasil measure sebelumnya juga, maka kita bisa menampilkan report ini dengan lebih detail lagi. Kita lanjutkan dengan contoh terakhir. Pada contoh terakhir ini misalkan saja kita ingin menghitung total quantity, tapi hanya untuk status good saja. Saya tampilkan dulu data modelnya. Ini yang sudah kita kerjakan pada video tutorial sebelumnya ya. Jadi di sini saya sudah menambahkan kolom status, di mana kalau jumlah ini, jumlah penjualannya di atas 5, maka akan ditambahkan keterangan good ya. Nah, misalkan saja ada keperluan kita pengen menghitung nih berapa total quantity yang statusnya good. Artinya yang kita hitung ini untuk data yang terlihat di sini tidak akan dihitung semua. Namun yang akan kita hitung adalah 8, lalu ditambah dengan 6, tambah 7, tambah 8, tambah 6, dan seterusnya. Pokoknya hanya untuk yang status good saja. Untuk yang bad itu tidak ya. Kalau kita kerjakan ini di Excel, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya SUMIF. Namun pada DAX tidak ada fungsi SUMIF tersebut. Sebagai gantinya, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya calculate. Fungsi calculate ini merupakan salah satu fungsi yang paling banyak digunakan dalam formula DAX. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya bisa untuk apapun. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan fungsi calculate ini untuk menghitung data apapun, cuman selama kalkulasi yang mau kita jalankan ada kondisi atau kriteria tertentu. Contohnya seperti SUMIF pada Excel ya. Kita mau hitung, tapi, nah ada tapinya. Kondisi atau kriteria data yang mau dihitungnya seperti apa. Jadi dia akan bekerja dengan perhitungan
Lalu di belakangnya nanti ada filter yang mengatur apa sih yang mau kita hitung gitu. Jadi kondisinya nanti akan diatur dalam satu variabel filter tersendiri. Nah, kita langsung coba saja agar rekan-rekan bisa lebih memahami contoh penerapan fungsi calculate ini ya. Mungkin hasilnya saya akan taruh di bawah ini saja, di bawah sumbangan. Seperti biasa kita langsung klik pada formula bar. Mungkin kita kasih nama measure-nya jumlah good ya, titik 2 sama dengan langsung kita tuliskan nama fungsinya yaitu calculate kurung buka. Nah, perhatikan di sini yang dia minta adalah expression. Jadi kalkulasinya seperti apa? Ini yang tadi saya bilang bisa diisi dengan perhitungan apapun ya, sesuai dengan kebutuhan. Dalam contoh di sini kita ingin menghitung total untuk jumlah. Dan kita tahu bahwa fungsi untuk menghitung data itu adalah fungsi sum ya. Maka di bagian expression ini saya tinggal masukkan sum. Jadi saya masukkan lagi fungsi sum setelah calculate kurung buka, lalu kita pilih data yang mau dijumlahkannya apa. Dalam contoh di sini adalah penjualan jumlah dan kurung tutup. Tinggal kita tentukan filternya. Filter ini sekali lagi akan menentukan kondisi atau kriteria dari penjualan yang akan dijalankan pada expression ini. Nah, dalam contoh di sini kan kita hanya ingin menghitung total jumlah atau total quantity untuk yang statusnya good saja. Berarti tinggal kita masukkan saja di bagian filter ini penjualan status sama dengan di sini saya masukkan good. Lalu kurung tutup. Ini kalau dibaca, jadi kalau saya analogikan dengan kalimat biasa ini enak bacanya. Jadi kita mau menghitung semua data pada kolom jumlah, namun hanya untuk yang statusnya good saja ya. Sekarang kalau ini kita eksekusi, saya coba eksekusi dengan enter. Perhatikan hasilnya. Di sini yang ditampilkan hanya data untuk yang statusnya good. Jadi yang bad-nya itu tidak akan dihitung. Dan demikian contoh sederhana untuk penerapan fungsi calculate. Silakan nanti rekan-rekan mencoba ngoprek lebih lanjut untuk fungsi calculate ini karena seperti yang tadi saya bilang, ini termasuk salah satu fungsi yang umum digunakan, paling banyak digunakan ya dalam formula DAX, mengingat bahwa kegunaannya bisa untuk menghitung apapun selama ada kondisi atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Dan demikian 3 contoh untuk penerapan dan penggunaan hasil kalkulasi DAX yang kedua, yaitu apa yang disebut dengan calculated field atau measure. Jangan lupakan bahwa semua kalkulasi dan perhitungan yang sudah kita kerjakan ini, baik dalam bentuk calculated column ataupun measure, tentu saja tetap terhubung dengan sumber datanya. Jadi kalau ada update ataupun ada penambahan data di sumber datanya, maka semua perhitungan yang sudah kita kerjakan juga akan mengikuti. Mungkin saya contohkan saja. Ini saya close dulu. Nah, kita lihat di sini Bali, Bandung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Saya akan coba rubah nama kotanya ya. Jadi misalkan saya akan update, saya tampilkan dulu sumber datanya. Kita akan coba rubah di sini. Saya masuk ke lokasi. Nah, untuk kota Bali ini saya akan coba rubah. Misalkan saya ganti dengan kota Medan ya. Enter. Saya coba save di sini. Nah, sekarang pada pivot table ini tentu saja kita tinggal mengklik tombol refresh. Dan hasilnya tentu saja kota Bali ini sudah diganti dengan kota Medan. Jadi kalau untuk data teks tidak masalah ya. Nah, bagaimana dengan data yang bentuknya nilai? Kita akan coba ganti juga. Misalkan mungkin untuk flash disk.
Ini contoh ya, ini contoh agar terlihat perubahan datanya. Mungkin untuk yang 80.000 ini saya akan ganti, misalkan saja saya ganti dengan 1 juta lah ya, agar nanti lebih terlihat hasilnya. Jadi flash disk harga dasarnya saya ganti dengan 1 juta. Oke, pada pivot table ini kita coba refresh. Saya tinggal klik refresh all. Dan perhatikan harganya berubah di sini, dan tentu saja semua kalkulasi yang sudah kita kerjakan juga akan mengikuti. Ya, seperti ini. Jadi di satu sisi entry datanya tetap jalan, namun pada pivot table ini kita tidak perlu lagi melakukan perhitungan dan lain sebagainya, karena kita tinggal menggunakan tombol refresh saja agar datanya tetap terupdate. Dan demikian video tutorial singkat yang membahas tentang calculated column serta calculated field atau measure pada DAX. Dari kedua video tutorial ini kita sudah mencoba beberapa fungsi yang umum digunakan baik dalam calculated column ataupun sebagai measure. Di antaranya adalah menggunakan operator dasar matematika sudah pasti. Kita sudah mencoba fungsi logika dan fungsi relasi, yaitu if dan related. Ini pada calculated column yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Lalu kita juga sudah mencoba beberapa fungsi measure, yaitu sum. Kemudian kita sudah mencoba fungsi iterasi sum x. Dan yang terakhir adalah fungsi filter calculate ya. Jika rekan-rekan ingin mempelajari lebih lanjut tentang DAX ini, rekan-rekan bisa berkunjung ke dua website yang ditampilkan di sini ya. Website atau situs yang pertama ini panduan resmi DAX dari Microsoft. Isinya kurang lebih seperti ini. Jadi semua fungsi DAX itu bisa kita lihat di sini. Bahkan dia menyediakan format penulisannya, aturan penulisan termasuk contoh datanya. Misalkan sum x itu apa sih? Nah, tinggal kita ketikkan saja di sini. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat bagaimana format penulisannya, penjelasannya, termasuk contoh penggunaannya seperti apa. Nah, referensi berikutnya yang bisa rekan-rekan lihat adalah situs DAX Guide, alamatnya di sini ya. Ini kurang lebih sama dengan situs DAX dari Microsoft, sama lengkapnya juga. Jadi mana yang mau digunakan ya bebas ya, atau mungkin sebagai komparasi juga bebas ya. Dan demikian untuk kedua video tutorial ini. Seperti biasa, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk rekan-rekan semua, terutama bagi rekan-rekan yang mungkin sedang mempelajari business intelligence pada Excel dan mungkin sedang mempelajari penggunaan DAX untuk melengkapi data-data kita pada data model. Terima kasih dan sampai ketemu lagi dalam video tutorial yang lainnya.